bersyukur Tuhan untuk bagaimana Engkau memelihara hidup kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Engkau melihat apapun yang kami kerjakan dan Engkau memelihara setiap hal yang kami kerjakan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk semua itu. Dan Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu di tempat ini, di ruang ibadah ini, kami pun percaya itu adalah bagaimana cara Tuhan memelihara kami dalam hal iman kami, dalam hal semangat kami, dalam hal apapun yang kami harus kerjakan buat Tuhan. Engkau memelihara diri kami, pikiran kami. Maka Tuhan, biarlah di dalam semua ini firman-Mu berbicara kepada kami, membentuk kami, memberikan kami makanan rohani, menumbuh kembangkan diri kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur dan biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Berikanlah kami telinga sebagaimana murid mendengarkan, berikanlah kami hati sebagaimana hamba mau dengan tekun dan merendahkan hatinya melakukan kehendak Tuhannya. Dan biarlah itu hidup di dalam kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera buat kita semua dan kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan ya dalam beberapa waktu belakangan ini. Tentu kita mungkin menghadapi hal-hal yang menyulitkan kita mungkin menghadapi hal-hal yang juga mungkin sedang membahagiakan kita akhir-akhir ini. Tapi apapun itu, jangan kiranya itu mengganggu diri kita untuk dibentuk oleh firman-Nya, untuk selalu dikuatkan, ditumbuh kembangkan oleh firman-Nya, supaya iman kita boleh bertumbuh dan kita boleh melihat janji-janji Tuhan terwujud dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan dan kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu temanya kudusnya pengabdian. Mari kita membaca terlebih dahulu nas yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu dari Imamat 22 ayat 1 sampai 16. Imamat 22 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca ini bergantian Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memahami alur dari ide pokok yang dituliskan oleh penulis Alkitab. Imamat 22 ayat 1 sampai 16. Elai memberi judul perikop kudusnya kebaktian korban. Kudusnya kebaktian korban. Ayat 1 akan saya bacakan, ayat 2 nanti Bapak Ibu Saudara membacakannya di tempat masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya.
Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tapi setiap orang awam janganlah memakannya. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma membaca, tapi juga mau menjadi para pelaku firman di dalam setiap pengabdian iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari dalam suatu rumah yang besar sekali hari itu, seorang tuan memiliki 2 hamba. Ya katakanlah sebenarnya pelayan gitu ya. Kalau zaman dulu sih dia disebut hamba mereka itu. Jadi 2 pelayan ini adalah pelayan yang begitu mengasihi tuannya. Karena tuannya bukan cuman sudah membebaskan mereka gitu ya dari satu masalah, dari satu hutang, bukan cuman itu. Tapi 2 pelayan ini selain mereka itu bersyukur sekali kepada bagaimana tuannya itu sudah menolong mereka, 2 pelayan ini, 2 hamba di rumah itu senang juga dengan bagaimana tuannya memelihara hidup mereka, memperhatikan mereka, menjaga diri mereka, begitu ya. Lalu suatu ketika tuannya ini mau berangkat ke satu kota, gitu. Dan seperti biasa mereka berdua melakukan bagiannya sangat baik Bapak Ibu Saudara di rumah itu. Dan kelihatannya kedua pelayan ini pun seperti saling berkompetisi gitu ya. Kompetitif banget tuh untuk bagaimana membuat hati tuannya tadi senang. Yang satu pelayan yang bekerja di daerah kebun, tapi kadang-kadang juga dia extra mile gitu ya. Extra mile itu kayak ngambil bagian yang lebih. Dia juga kadang-kadang masuk ke bagian dapur untuk mengerjakan bagian-bagian yang bisa dia kerjakan, memasak dan sebagainya. Begitu juga dengan pelayan satunya, yang poin pekerjaannya sebetulnya hanyalah bagian rumah, bersih-bersih gitu ya, kayak cleaning service-nya begitu dari rumah besar itu. Tapi dia juga kadang-kadang mengerjakan bagian kebun. Mereka bareng-bareng bekerja sama gimana nih supaya rumah ini menjadi rumah yang nyaman buat tuanku. Suatu hari tuannya itu mau pergi keluar kota. Dan waktu itu, malam itu, sebelum tuannya berangkat pagi hari, hujan deras Bapak Ibu Saudara. Petir menyambar di mana-mana, dan tiba-tiba pohon di sebelah rumah mereka yang gede itu, pohon itu jeder kena sambar petir, menimpa genteng atap rumah besar itu. Dan ternyata pas jatuh di atas plafon kamar tuannya. Tuannya tinggal di lantai atas tuh. Kena tuh jeder, bolong dong ya Bapak Ibu Saudara, ada lubang besar di rumah tersebut. Di malam itu, ya tuannya punya kamar lain, tapi dia senang dengan kamarnya tentu. Dia pindah ke kamar lain, malam itu dia istirahat dengan hati yang gelisah gitu ya. Dan keesokan harinya dia pun harus berangkat. Tapi ada satu bagian rumah yang dia mesti perbaiki hari itu bukan. Cuman dia buru-buru berangkat dan dia cuma nitip pesan sama pelayannya. Tolong perbaiki atap genteng rumah kita ya. Itu yang di kamar saya itu. Saya mau pulang nanti, saya pengen istirahat di kamar saya. Bisa ya? Oh, para pelayan ini senang banget. Iya bisa Tuan, bisa gitu ya. Kemudian berangkatlah Tuan ini pergi gitu ya, ke tempat dia harus bekerja, ke tempat dia harus mencari nafkah. Dia berbisnis di sana beberapa waktu lamanya. Dan 2 pelayan ini mengerjakan bagian rumah itu. Dan pelayan ini berpikir begini nih, kalau nanti tuannya pulang, ini rumah kita sulap jadi apa ya gitu kan. Kita sulap jadi tempat yang indah kali ya. Kalau taman di depan itu dibuat kayak gini gimana ya gitu. Kita tata, kita tanam itu, kita tanam ini. Soal budget uang gampang lah gitu. Yang penting Tuhan senang, gampang, dia pasti pelihara kita bukan? Yang satu juga, iya ya saya pengen cat rumah inilah gitu. Pasti jadi rumah yang gede dan bagus dan Tuhan nanti terkejut, terkesima. Wah, kamu hamba yang bagus ya, hamba yang baik ya.
Oh, mereka berlomba-lomba melakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara. Mereka bersihin taman, mereka beli tanaman di sana, mereka perbaiki hal-hal perabotan di rumah, ganti perabotannya, mereka cat rumah itu, wah, kitchennya bagus, ruang tamunya keren. Tiba hari H tuannya pulang. Tuannya mengetok pintu, wah dia senang sekali. Wah, ini rumah saya enggak sih? Pangling tuh Tuan. Banyak hal yang berubah, senang, indah. Wah, kalian baik sekali kerjaannya. Gitu ya. Terus, tapi saya capek. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol, saya bawa oleh-oleh untuk kalian. Wah, senang tuh dua hambanya itu. Begitu masuk ke dalam kamar, dia mau istirahat sebentar, dia buka pintu, itu genteng masih bolong. Dan ternyata sudah berhari-hari ditinggalkan, rumah itu kehujanan, bayangin kasurnya. Bayangin tuh perabotan di dalam kamarnya, alat-alat elektroniknya, laptopnya, rusak semua. Begitu marah Tuhan itu kepada dua hamba tadi. Kalian kerjanya apa sih? Gini doang gak bisa. Habis tuh dua hamba dimarahi. Apa ini kasih Tuhan? Kadang-kadang pengabdian itu kita harus tekankan tindakannya atau tekankan pemahaman kita akan apa sih pengabdian kita. Apa yang menjadi penekanan dalam pengabdian? Pemahaman kita dalam mengabdi atau tindakan kita waktu mengabdi? Pemahaman kita, target sasaran kita tentang mengabdi atau kerajinan kita waktu mengabdi? Apa sih yang menjadi penekanan kita waktu mengabdi sama Tuhan khususnya? Atau sama siapapun lah yang kepadanya kita mengabdi? Tentu jawabannya mungkin kita akan berkata, ya dua-duanya Pak Sam. Oh ya benar. Tapi serajin-rajinnya kita dalam mengabdi, tindakan kita itu all out dalam mengabdi, cuman target dan pemahaman kita tentang apa yang kepadanya kita mau mengabdi itu nggak tercapai, kita nggak paham dari apa itu arti pengabdian dan sasaran pengabdian, serajin apapun kan pengabdian kita salah Bapak Ibu Saudara. Karena pengabdian itu bukan bicara soal kita rajin mulu, tindakan mulu. Tapi pemahaman itu penting tentang bagaimana kita harus mengabdi yang benar. Sasaran pengabdian kita itu apa yang Tuhan kita mau dari pengabdian kita itu, bukan? Itu baru namanya pengabdian yang benar. Jadi pengabdian kita jangan cuma didasari oleh tindakan. Kita kerjain tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjain misalnya. Tanpa mau mengenal apa mau dari Tuhan kita, nanti pengabdian kita nggak tepat sasaran. Ujungnya nggak menyenangkan dia. Kita mesti kenal betul apa yang membuat dia senang Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti kenal dia, kita mesti kenal Allah kita. Kita teliti terus tuh maunya apa sih Tuhan dalam hidup saya. Waktu kita membaca Alkitab, membaca firman-Nya, fokus kita jangan diri kita. Tapi fokus kita adalah Tuhan itu mau apa untuk diri saya, dari diri saya. Sebab hanya di dalam firman-Nya kita akan temukan tuh apa yang sebenarnya Tuhan mau dari pengabdian kita. Kan waktu kita bilang diri kita orang Kristen, artinya kan kita mau mengabdi sama Tuhan. Status kita jadi orang Kristen kan itu artinya kita mengabdi sama Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, waktu kita baca firman tentunya juga, mari fokus kita juga tentang apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya. Perhatikan waktu kita baca Imamat 22 tadi Bapak Ibu Saudara, awalan yang baik tuh untuk memahami kehendak Tuhan dalam suatu kebaktian gitu ya, kebaktian atau peribadatan atau pengabdian itu sama artinya dalam kebaktian itu. Di awal pasal ini kita langsung ditekankan tadi, kalau kita mau mengabdi sama Tuhan dengan layak, ternyata bukan cuman tentang kita punya satu garis keturunan yang tepat gitu ya, baru kita layak untuk mengabdi sama dia. Enggak, bukan karena identitas keturunan baru kita disebut sebagai para pengabdi yang layak. Bukan itu target atau tujuan dari pengabdian, bukan karena kita keturunan tertentu. Kalau dalam konteks waktu itu keturunan Harun gitu ya, bukan karena keturunan Harun maka orang itu dianggap layak nih untuk mengabdi, layak menjadi imam. Bukan cuman itu,
Bapak Ibu Saudara, benar sekali dalam konteks perjanjian lama, ya imam itu memang harus dari keturunan Harun, benar. Dan dia harus dari keturunan Harun, dan kemudian ada itu track record bahwa dia memang dari keturunan Harun. Tapi satu sisi itu nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Seorang pengabdi yang menjadi imam waktu itu, dia harus juga menjalankan pelayanannya dengan menyenangkan Tuhan. Jadi selain dia memang adalah orang yang ditentukan berdasarkan keturunan, seorang imam itu juga harus menunjukkan bahwa dia memang orang yang layak untuk menyenangkan Tuhan. Jadi bukan cuma cukup keturunan, tapi tindakan sehari-harinya pun sebagaimana yang dia harus kerjakan sebagai imam, itu harus tepat sasaran, sesuai dengan kapasitas tugas dia sebagai imam. Mengerjakan ibadah itu perlu dia kerjakan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, selain faktor keturunan itu penting juga untuk menunjukkan bahwa dia memang layak di hadapan Tuhan. Di sisi lain juga dia harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi di balik semua itu, ternyata yang menjadi hal yang dilihat Tuhan sangat penting adalah, masihkah dia tetap memaknai pengabdian yang dia kerjakan? Masihkah apapun yang dia kerjakan itu dia maknai Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma sekedar pekerjaan kosong yang gak ada artinya. Jadi dia harus kerjaannya dengan hati yang tulus. Benar, dia harus kerjain dengan serius. Serius banget, itu penting. Keturunan itu juga penting. Ada garis keturunan berarti dia ditetapkan dari awal. Tapi ternyata ketulusan hati waktu kita mengabdi sama Tuhan itu juga jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Sebagai para penyembah Tuhan, hari ini kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengabdikan diri kita pada Tuhan. Mungkin orang-orang akan melihat ritual di luar kita. Mungkin orang-orang melihat apa yang kita lakukan, kan ritual sehari-hari kita sama Tuhan. Orang-orang lihatnya itu Bapak Ibu Saudara, betul. Tapi kalau Tuhan ternyata lihat hati. Dia lihat hati yang terdalam. Di ayat 2 tadi disebutkan, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Bapak ini kasih Tuhan, para imam itu mereka mengerjakan persembahan korban itu sepanjang hari. Dan itu gak cuma satu hari, gak cuma seminggu Bapak Ibu Saudara, tapi mereka mengerjakan itu sepanjang tahun. Mereka mengerjakan itu bertahun-tahun. Sampai nanti mereka kemudian ya mati. Mereka mengerjakan itu selama hidupnya. Jadi ketika mereka mengerjakan bagian mereka mengabdi sama Tuhan, mudah bagi mereka untuk menganggap apa yang mereka kerjakan itu sebagai rutinitas. Mereka mengerjakan itu sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam hatinya, siapa yang tahu? Ternyata waktu mereka mempersembahkan itu, ya mereka mempersembahkannya begitu saja. Memang dengan serius. Mereka memperhatikan setiap detailnya. Tuhan suruh jangan ini, iya gak dikerjakan. Tuhan suruh lakukan ini, itu dikerjakan. Tapi ternyata ada bagian yang Tuhan suruh mereka kerjakan, yaitu memaknai itu mereka kerjakan. Karena ternyata hati mereka udah anggap semua kegiatan itu sebagai rutinitas. Mereka jatuh di dalam rutinitas. Mereka kerjakan bagian-bagian yang lain tuh. Tapi soal memaknai udah enggak lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Udah enggak ada maknanya lagi. Kenapa? Karena udah rutinitas. Mereka karena mengerjakan sehari-hari sepanjang tahun Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang berbahaya ternyata. Bapak yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengar seorang dokter. Dia bercerita waktu itu bagaimana dia depresi. Wah, dia lihat pertama kalinya pasien yang dia layani itu meninggal dunia. Waktu itu dia lihat sekarat dan kemudian dikasih CPR berkali-kali. Hatinya terenyuh.
Dia tiba-tiba nggak tahu harus apa, dia menangis di pinggiran sudut kamar itu. Dan kemudian ketika pasien itu meninggal dunia di hadapannya, Bapak Ibu Saudara, itu butuh hampir sebulan. Sebulan lebih dia baru bisa bangkit, dia bisa nerima kenyataan pahit seorang pasien itu meninggal dunia di hadapan. Tapi sekarang dia sudah sangat terbiasa dengan itu. Karena memang ya hampir rutin gitu ya, dia dengar di rumah sakit dia tempat kerja ada yang meninggal. Seolah-olah itu udah hal biasa, memang begitulah pekerjaan mereka di sana. Bagi dokter itu udah jadi bagian profesionalismenya ketika mendengar ada orang yang meninggal di rumah sakit atau di hadapannya. Yang penting dia udah ngelakuin bagiannya, yang penting saya udah bagian SOP saya sudah kerjakan gitu. Jadi ya udah, kalau ada yang meninggal memang itu ya kehendak Tuhan dalam hatinya. Memang itu sudah bagian yang memang harus dia terima sebagai seorang dokter. Seorang teman juga pernah bercerita, dia tegang sekali waktu dia itu mesti naik pesawat gitu ya. Dari satu pulau ke pulau dia tegang sekali, dia ketakutan tuh. Jangankan masuk ke dalam, di luar aja dia lihat pesawat yang segede itu dia udah ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Itu pertama kalinya dia naik pesawat hari itu. Dan dia sampai berkonsultasi, apa sih yang harus saya lakuin, saya bawa apa gitu ya, supaya saya ini bisa aman selamat sampai tujuan. Ini pertama kalinya saya naik pesawat gitu. Tapi saya gak pernah kebayang, Bapak Ibu Saudara, seorang pramugari yang tiap hari terbang gitu. Apa yang mereka rasakan waktu mereka rutin terbang hampir setiap hari? Mereka mungkin akan berpikir, ini profesionalisme saya. Dan saya ngerasa rutinitas ini udah gak buatlah saya lagi tegang untuk naik pesawat. Bapak dikasih Tuhan, segala kegiatan yang kita udah kerjakan di atas nama profesionalisme, di atas nama rutinitas, itu bisa membawa kita kepada kehambaran. Itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang mungkin awalnya buat kita menarik tuh. Naik pesawat menegangkan dan menarik tuh. Tapi ketika udah terbiasa, gak ada menariknya lagi, Pak. Menghadapi pasien yang meninggal dunia, sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang menyedihkan. Tapi ketika udah jadi profesionalisme, memang itulah yang harus saya hadapi, Pak. Udah gak ada lagi yang menegangkan di situ. Rutinitas akan mendorong kita untuk membuat sesuatu yang awalnya sangat bermakna dan mengerikan menjadi biasa-biasa saja. Hal-hal yang penuh makna, membuat perasaan kita itu gak menentu. Tapi ketika menjadi rutinitas, itu membuat semuanya tiada arti. Gak punya rasa lagi, hambar. Bayangkan kalau itu masuk ke ibadah kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau itu masuk ke pengabdian kita sama Tuhan, kita udah anggap pengabdian kita sama Tuhan itu kayak profesionalisme gitu ya. Rutinitas. Ada gak rasa makna lagi untuk merasakan, wah di hadapan Tuhan saya harus apa nih? Ketika saya ngerjakan, saya ngelakuin ini, saya merasakan apa nih? Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ketika menyanyi, ketika saya datang di hadapan Tuhan, saya bergereja, saya melayani, ada rasa kegentaran mungkin, rasa senang mungkin, udah gak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Karena udah rutinitas. Perhatikan peringatan yang ditekankan dalam imamat ini. Ini terkait dengan ibadah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat tadi di situ, bisa jadi mereka dengan mudahnya mengubah ritual sakral yang dianggap sebelumnya itu penuh makna. Saking penuh maknanya mereka itu hati-hati banget. Ketika udah menjadi rutinitas dangkal, mereka lupa jaga hati. Oke, mereka jaga keseriusan dalam mengerjakannya. Tapi ternyata hati yang takut akan Tuhan itu tergerus oleh rutinitas. Tidak lagi memaknai semua unsur-unsur ibadah itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Kita mungkin berkata, saya melihat di Alkitab Pak Sam, para imam-imam yang di Alkitab itu masih ngerjakan bagiannya dengan hati-hati kok. Oh iya Bapak Ibu Saudara, hati-hati mereka memang. Serius mereka memang. Tapi secara lahiriah, supaya dilihat orang banyak,
dengan cara yang benar, dan ternyata mereka lupa Tuhan yang kepadanya mereka mengabdi itu melihat hati. Dan ketika Tuhan melihat hati mereka, ternyata nggak ada yang benar lagi dalam hati mereka, dan bukankah itu mengerikan? Karena ternyata yang mereka kerjakan sudah jadi formalitas. Itu semua seolah kayak pekerjaan sehari-hari. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Nabi Maliaki, di situ kondisinya ibadahnya sama kayak gitu. Udah jatuh ke rutinitas. Dan itu merusak pekerjaan semua imam yang melayani bait Allah. Jadi bahaya Bapak Ibu. Dari tadi saya ngomong bahaya gitu ya, sesuatu yang mengerikan. Emang pertanyaannya semengerikan apa Pak Sam gitu kan? Emang sebahaya apa gitu? Nah ini yang mau kita lihat hari ini. Ketika kita menjadikan rutinitas itu sesuatu dalam ibadah, kita masukkan itu ke dalam ibadah, profesionalisme kita anggap kita ya sudah memang seorang yang profesional dalam beribadah gitu ya. Saya adalah orang yang memang bagian beribadah, mengabdi sama Tuhan, jadi orang Kristen yang baik, itu udah profesionalisme saya, udah biasa Pak Sam. Ketika itu terjadi, kita lihat ada dua akibatnya Bapak Ibu Saudara. Dua kecerobohan yang kita lakukan waktu kita memikirkan hal itu. Kecerobohan karena menganggap kebaktian, ibadah, dan pengabdian kita itu hanya rutinitas di altar. Itu mengakibatkan dua hal dalam ibadah atau pengabdian kita pada Tuhan. Yang pertama, itu mengakibatkan ketidakkudusan diri. Kita tidak menguduskan diri kita lagi kalau kita menjadikan ibadah atau pengabdian itu rutinitas. Kemudian yang kedua, kita akan mengakibatkan ketidakkudusan umat Allah. Kita akan berdampak tidak kudus dan umat Allah jadi terdampak tidak kudus. Waktu kita menjadikan ibadah sebagai rutinitas belaka Bapak Ibu. Maka kita perlu mencegah hal itu, kita mencegah dampak kecerobohan rutinitas yang dangkal itu dengan kita menyadari dua hal tadi Bapak Ibu. Supaya kita bisa menghindari itu dan kita mengetahui bahayanya dalam hidup kita. Akibat dari menganggap pengabdian pada Tuhan itu hanya rutinitas, yang pertama tadi, itu akan berdampak pada ketidakkudusan diri, gitu ya. Jadi kita baca dari ayat 3 sampai 9. Jadi kalau kita baca para imam di situ, mereka para imam dalam tugas keimamannya itu bagaimana orang tahu begitu ya bahwa imam itu adalah seorang yang najis. Gimana kita bisa tahu seorang imam itu najis kalau tadi kita baca? Tentu dia bisa saja melayani di altar, dia menangani korban, dia bahkan memakan bagian dari persembahan suci dan dia tampak lolos begitu saja. Orang mungkin gak akan melihat dia najis atau enggak. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam suatu ibadah, waktu kita melakukan bagian-bagian tadi jelas sekali ya, ada hal-hal yang apa saja yang perlu dikerjakan oleh seorang imam supaya dia tidak disebut najis, ada jelas tadi khususnya 3 sampai 9. Dia mesti ngelakuin itu. Tapi ternyata orientasi mereka karena mereka udah anggap itu rutinitas, orientasi mereka adalah bukan penilai yang ultimat, bukan penilai yang utama. Tapi mereka melihat orang lain sebagai penilai mereka. Mereka menganggap diri mereka, kami sudah lolos dari ketidakkudusan. Kami sudah lolos dari pandangan orang bahwa kami tidak najis gitu ya. Tapi coba perhatikan dalam suatu ibadah. Kalau kita pahami lagi arti ibadah lebih dalam, ibadah kita sama Tuhan. Perhatikan, emangnya siapa sih Bapak Ibu Saudara yang menilai kita, yang menjadi penilai kita dalam suatu ibadah? Siapa yang menjadi penilai kita? Apakah orang atau jemaat Tuhan lainnya? Apakah kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang menilai Bapak Ibu waktu beribadah mengabdi sama Tuhan? Apakah orang tertentu yang kita kagumi itu tuh orang ini nih yang jadi figur ini nih yang menjadi penilai saya? Dia harus bilang saya ibadah saya baik, pengabdian saya baik, ini baru saya percaya penilaiannya. Apakah begitu? Siapa sih yang menjadi penilai kita waktu kita mengabdi sama Tuhan, waktu kita beribadah sama Tuhan? Yang menilai tindakan pengabdian ibadah kita siapa Bapak Ibu Saudara? Saya mungkin tahu jawaban Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dalam hati ya. Tuhan.
Tuhan yang menilai ibadah kita, bukan? Tuhan sendiri yang memberikan penilaiannya, Dia yang layak itu. Dia yang penilaiannya perlu kita cari setiap hari. Maka kita perlu terus datang sama Dia, kita baca Alkitab, kita mencari bagaimana Tuhan menilai hidup saya waktu kita datang dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh secara pribadi. Kita tanya lewat perenungan firman pribadi, bagaimana Dia menilai saya. Kita bergumul bersama rekan seiman kita yang sama-sama cari penilaian Tuhan. Kan penilaian Tuhan yang penting buat kita ya Bapak Ibu Saudara. Itu kan yang harus kita pegang baik-baik. Sehingga kita akan berhati-hati. Waktu mengabdi sama Dia sebagai orang Kristen, kita akan sangat hati-hati. Waktu kita bertindak, waktu kita berkata-kata, dalam segala hal, kita sangat berhati-hati. Omongan kita, pikiran kita, tindakan kita sangat hati-hati. Karena kita tahu yang menilai kita itu adalah Allah yang melihat seluk-beluk hati kita, bahkan tempat-tempat tersembunyi di dunia ini. Semoga Dia nanti berkata kepada kita di dalam perjuangan kita untuk terus hidup sebagaimana penilaian Dia kepada kita. Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu kan nanti Tuhan yang akan berkata kepada kita ya Bapak Ibu Saudara. Dan Dia kan yang bisa melihat perilaku kita di gereja maupun di luar gereja. Dia yang akan menjadi penilai objektif. Dia yang penilaiannya tepat untuk kita tarik dan simpan, jadikan satu hal untuk mengubah hidup kita. Maka perhatikan uraian dalam ayat 9. Bahwa sebetulnya Tuhan mengetahui jika para pelayan Tuhan, jika umat Tuhan yang mengabdi padanya, itu enggak lagi peduli pada kekudusan, Dia tahu. Dan menganggap kegiatan pengabdian itu rutinitas, mungkin orang luar enggak tahu, mungkin lihatnya rajin banget, tapi ternyata hatinya udah enggak punya rasa makna lagi sama ibadah. Tuhan tahu. Ketika umatnya jatuh ke dalam sekedar rutinitas pelayanan, berasa hambar dalam segala bentuk pengabdiannya, Tuhan tahu. Maka orang tersebut akan sangat mudah akan anggap enteng yang namanya kekudusan. Ketika kita udah anggap pengabdian kita sama Tuhan itu rutinitas, ketika kita udah anggap ibadah sama Tuhan itu rutinitas, kita anggap enteng yang namanya kekudusan. Kalau konteks dalam imam waktu itu, mereka anggap enteng kekudusan itu gimana, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka mementingkan diri sendiri. Mereka udah gak peduli lagi sama mementingkan Tuhan. Karena bagi mereka seluruh pengabdian mereka itu rutinitas. Misalnya, dia lebih peduli pada reputasinya di mata umat Allah. Dia lebih peduli sama reputasi Bapak Ibu Saudara dibanding penilaian Tuhan. Begitulah waktu imam-imam itu hidup dengan ketidakkudusan lagi. Dibanding takut akan Tuhan, mending reputasi saya yang saya jaga. Salah begitu. Dia lebih peduli sama kepentingan pribadi dibanding kepentingan umat yang dikasihi Tuhan. Maka dalam kondisi begitu, dia udah jatuh kan Bapak Ibu? Dia udah jatuh di dalam dosa. Dosa apa Bapak Ibu Saudara? Dosa kemunafikan. Di luar tampak serius sama perintah Tuhan. Melakukannya rajin, hebat, tapi dalam hatinya sebetulnya cuma untuk kepentingan diri Bapak Ibu Saudara. Supaya gimana orang nganggap dia baik sebagai imam gitu ya waktu itu konteksnya. Dia khawatir jika ada orang-orang yang menajiskan pelayanan. Oh, dia sangat khawatir tuh kalau dia ada lihat ini salah nih. Kalau yang salah di hadapan dia gitu ya, yang ingin menajiskan, dia sangat concern, dia sangat tegas. Dia khawatir kalau ada orang yang merusak umat Tuhan. Dia juga khawatir kalau orang lain tahu dia sendiri gak kudus. Tapi ironisnya Bapak Ibu Saudara, dia gak khawatir kalau dia sendirilah yang sedang menajiskan pengabdiannya sama Tuhan. Ironis kan Bapak Ibu? Itulah kondisinya hari itu. Itulah yang diperingatkan Tuhan untuk kita. Mirip kayak orang Farisi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tarik ke perjanjian baru kan. Orang-orang Farisi kayak gitu waktu itu, zaman Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menegur waktu itu. Mereka tampak bersih di luar, tapi sebenarnya udah busuk di dalam.
Maka ini peringatan untuk kita Bapak Ibu. Kita yang sebagai umat Allah, kita bilang saya mau mengabdi sama Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita yang ditebus jadi imamat yang rajani. Kita pun memiliki bagian di dalam pengabdian kita untuk ngelakuin yang terbaik buat Tuhan, karena Dia sudah baik buat kita. Kita semua beribadah di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengaku sebagai umat Tuhan, maka kita pun harus terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Coba cek, gak perlu lihat orang lain, kita lihat diri kita tentang kondisi rohani kita hari ini, siapapun kita. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu cek kondisi rohani kita. Kalau kita terpanggil untuk melayaninya di bidang kita masing-masing, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita tahu di bidang ini, saya percaya ini panggilan Tuhan buat saya Pak, saya yakin banget nih saya. Bersyukur sama Tuhan kalau kita yakin akan hal itu, sadar akan hal itu. Tapi coba ingat lagi panggilan kita. Waktu kita melayani Tuhan, kita percaya sama Tuhan, betapa kita ingin mengabdi padanya kan? Maka ketika kita menjalankan bagian kita untuk mengabdi sama Tuhan, entah melayani Tuhan atau mengerjakan sesuatu di luar gereja yang kita tahu itu untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu adalah suatu kehormatan. Kalau kita terpanggil melayani apapun latar belakang kita dan kemampuan kita dimanapun kita, jangan lupa langkah selanjutnya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita mesti lakukan itu dengan hormat seperti untuk Tuhan. Jaga diri dari ketidakkudusan. Karena ada tertulis, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Karena segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Bapak dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan yang betul-betul beribadah pada Tuhan, kita perlu melihat Yusuf misalnya. Yusuf mengambil pendekatan ketika dia berkata kepada wanita yang menggoda dia. Kita ingat ceritanya Bapak Ibu Saudara ya. Dia tahu dia mengabdi sama Tuhan, dia tahu dia pelayan Tuhan. Melayani Tuhan ternyata kan gak harus memang selalu tentang mengabdikan diri di gereja. Yusuf waktu itu mengabdikan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba. Perhatikan dalam pengabdian dia, waktu ada yang menggoda dia, waktu dia ditempatkan dalam cobaan, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan juga mengabdi sama Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kita lihat dari Paulus misalnya di Perjanjian Baru. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi kalau kita mau setia dan kita nggak mau tergelincir di dalam rutinitas doang gitu ya. Karena ini semua bisa terjebak. Kita semua bisa terjebak dalam hal itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak mau terjebak dalam kehampaan rutinitas yang akan buat kita jadi nggak kudus, yang buat kita jadi nggak hati-hati menjaga hati gitu ya, maka takutlah akan Tuhan. Jagalah hati yang takut akan Tuhan itu. Setiap alarm yang Roh Kudus kasih ke hati kita, jangan abaikan itu. Kalau enggak nanti kita akan bebal tentang itu. Kalau enggak kita akan hambar, kita enggak akan ngerasa lagi itu Roh Kudus mengingatkan kita karena kita udah sering nolak Dia. Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk mencari penilaian Tuhan tentang diri kita waktu kita baca Alkitab, itu menunjukkan seberapa serius kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, untuk melatih hati kita dengar-dengaran sama suara Roh Kudus yang mau mengingatkan kita waktu kita lagi tidak kudus. Hati yang takut akan Tuhan itu akan menjadi jendela kaca yang bersih Bapak Ibu. Hati yang takut akan Tuhan, yang selalu membiarkan Roh Kudus yang berbicara sama kita, yang mau mengikuti suara Roh Kudus yang menolong kita, itu akan menolong hati kita menjadi jendela kaca yang bersih. Masuklah cahaya yang leluasa menerangi ruangan itu, bukan? Menerangi ruangan itu jadi kita tahu apa yang harus kita buang. Kita tahu apa yang harus kita bersihkan. Kita tahu apa yang harus kita tambahkan di dalam ruangan itu. Tapi bakal betapa gelapnya ruangan itu
Kalau jendelanya kotor, lampunya mati gitu ya, nggak ada terang di dalam ruangan itu. Betapa gelapnya itu, sehingga kita nggak tahu apa di dalam ruangan itu ruangan udah kotor, mungkin udah bau, udah berantakan. Begitulah hati orang yang nggak takut sama Tuhan. Orang yang nggak membuka hatinya pada penilaian Tuhan tentang hidupnya. Begitulah hati yang ternoda, yang nggak mau lagi dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sehingga ibadah dan pengabdian sama Tuhan itu udah rutinitas buat orang yang hati ternoda tadi. Kayak tadi Bapak Ibu. Dia nggak punya lagi kepekaan tentang betapa jauhnya dia dari kehendak Tuhan. Maka kita perlu menjaga hati nurani kita untuk terus mencari tahu dan menyadari keinginan Tuhan. Supaya kita nggak salah langkah. Kemudian Bapak Ibu yang kedua tadi. Apa yang menjadi dampak waktu kita ceroboh menganggap ibadah kita atau pengabdian kita itu rutinitas? Yang kedua adalah kita akan melakukan ketidakkudusan dalam umat Tuhan. Akan berdampak pada ketidakkudusan dalam umat Tuhan. Perhatikan perintah dalam imamat yang tadi kita baca di situ, bahwa seorang imam bisa makan bagian dari persembahan tertentu dan berbagi makanan dengan anggota keluarganya yang memenuhi syarat untuk makan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kan dibatasi itu tadi ya. Kalau dia menjaga kekudusan, kalau dia hati-hati, kalau dia menganggap hidupnya atau ibadahnya itu, pengabdiannya itu bermakna dan bukan rutinitas, dia akan jaga detail-detail firman Tuhan. Tapi kadang-kadang dia tergoda untuk terlalu dermawan, terlalu baik gitu. Jika dia terlalu dermawan, dia bablas berbuat baik sama orang lain, dia kasih aja itu persembahan, yang penting katanya orang itu kenyang gitu kan. Itu baru kasih. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang namanya menyalahi aturan? Lalu dia memperlakukan persembahan itu seenaknya. Dan kemudian dia mengikut sertakan orang luar begitu saja, maka dia berdosa terhadap Tuhan satu sisi. Di sisi lain, dia juga mencemarkan umat Allah. Jadi kalau kita adalah seorang pelayan yang mengabdi sama Tuhan, pengabdian kita itu harus memiliki kejujuran satu sisi, tapi kita juga harus berani untuk mengatakan tidak pada apapun yang melanggar perintah Allah. Sekalipun mungkin kedengarannya jadinya kita kayak gak punya kasih gitu kali ya. Kita gak dianggap baik dan sebagainya. Meskipun hati kita ini mungkin ingin sekali mengikut sertakan gitu ya. Kayak para imam tadi saya sudah bayangin, pasti dia ingin sekali. Semua silakan makan nih persembahan itu. Tapi ada ketaatan yang mesti dia pegang dan dia mesti lakukan tentang kekudusan persembahan itu. Jadi ketika dia terlena sama rutinitas pelayanan, dia jadi lupa Bapak Ibu. Ada detail-detail aturan yang harus tetap dilakukan. Dan dia mementingkan hatinya sendiri yang berpikir itu benar gitu. Pentingnya menjaga kekudusan penerima makanan kita bisa lihat ya, ayat 10 sampai 16. Tapi mungkin kita akan bertanya gitu. Emang kenapa orang luar tadi gak boleh dapat persembahan itu ya kan Bapak Ibu Saudara? Kenapa mereka gak boleh dapat makanan tadi? Kalau kita lihat secara lebih detail, makanan persembahan kudus itu jika diterima secara rutin sembarangan oleh sembarangan orang Bapak Ibu Saudara, itu akan menyepelekan makna dari mulianya persembahan kepada Allah. Ada yang dijaga di sini. Jadi aturan itu dibuat untuk menjaga penghormatan terhadap ibadah di hadapan Allah, menjaga makna kudusnya persembahan di hadapan Tuhan. Jadi ada aturan yang harus tetap dilakukan waktu itu di zaman imamat itu, yang dimana semua itu tujuannya satu, menjaga kekudusan peribadatan di hadapan Tuhan. Tapi ketika seorang imam sudah menganggap hidupnya pengabdiannya rutinitas, dia udah nggak peduli lagi sama hal itu Bapak Ibu. Ya udah, yang penting orang anggap saya baik, saya langgar aja aturan itu. Bapak dikasih Tuhan, perhatikan frasa terakhir dalam ayat 16. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi ini mempertegas bahwa penekanan dalam aturan tentang ketaatan pada Tuhan, kalau kita lihat aturan-aturan itu, mungkin kita akan lihat apa sih artinya gitu ya.
Tapi di dalam semua itu penekanannya adalah tentang bagaimana umat Allah dilatih untuk taat pada Tuhan. Dan aturan itu nanti akan disempurnakan di dalam Kristus hari ini. Maka Tuhan Yesus mempertegas aturan itu, dia bilang begini dalam Matius 12 ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu dirinya sendiri. Bapak dikasih Tuhan, jadi kalau hari ini kita itu menyepelekan ibadah, kalau hari ini kita menyepelekan pengabdian kita sama Tuhan semesta alam, itu ditunjukkan dari apa Bapak Ibu? Dari sikap hidup yang gak mau menaati apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Karena hari ini seluruh ketaatan itu disempurnakan di dalam diri Yesus. Dia sudah sediakan Alkitab sebagai firman-Nya. Dia sudah sediakan komunitas gereja untuk mendalami firman-Nya, berlatih menaati firman. Sekarang tinggal kita mau nggak serius mengabdi pada Tuhan dengan menggunakan semua fasilitas pertumbuhan iman itu. Kalau kita bilang kita adalah orang yang mau mengabdi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjaga patuh pada apapun yang Dia kehendaki. Dan ketika Tuhan Yesus mau kita hidup seturut perintahnya, mengasihi sesama, kita mau nggak melakukan itu dengan serius? Bayangkan dampaknya kalau ibadah kekristenan itu kita anggap rutinitas. Misal, saya orang Kristen gitu ya. Yang penting saya udah lakuin bagian saya dengan rajin beribadah. Saya rajin kok berdoa saat teduh. Tapi nggak penting untuk mendoakan saudara seiman. Gak penting mendoakan supaya bagaimana dia merasakan kasih Tuhan. Gak penting deh beresin masalah pengampunan saya. Gak perlu saya terlibat untuk bantu dia melepaskan dia dari kubangan dosa. Serutin serajin apapun kita ngerjakan bagian kita sebagai orang Kristen. Kalau poin-poin tadi kita katakan dalam hidup kita, betapa berbahayanya dan bakal jadi apa kekristenan di gereja kita, kekristenan di dalam sekitar kita. Ketika kita harus menerapkan keadilan dan kasih Allah, kita mungkin harus berani berkata tidak. Kita harus berkata jangan dengan cara yang penuh kasih memang. Contohnya misalnya nggak mudah buat kita, entah itu orang tua atau hamba Tuhan, waktu mungkin kita menolak untuk menikahkan anak kita, misalnya anak Anda yang adalah orang yang mungkin orang percaya dan kemudian menikahkannya dengan orang yang tidak percaya. Bisa saja kita kemudian menimbulkan permusuhan di tengah keluarga. Tapi itu ternyata adalah bagian kita juga untuk menjaga kekudusan, keseriusan hati kita yang takut akan Allah. Supaya kita ingin juga keluarga kita hidup takut akan Allah. Tapi bayangkan kalau kita tidak lagi menganggap serius takut akan Allah itu akan berdampak pada hidup keluarga kita. Dan bayangkan tiap keluarga yang demikian ada di tengah gereja, betapa cemarnya umat Allah itu. Misalnya lagi terkadang kita sebagai orang tua, Anda melarang anak Anda untuk menjalin persahabatan yang merusak. Anda juga mungkin sering disalahpahami oleh sang anak. Seorang anak juga mungkin sering kali salah paham sama orang tuanya tentang larangan-larangan seperti itu. Padahal kita tahu sebagai orang tua, kita berusaha mengajarkan hati yang takut akan Tuhan bagi anak-anak Anda, bagi anak-anak kita. Supaya itu akan berdampak pada umat Allah secara luas. Jadi kita yang mau teliti, kita yang mau hati-hati waktu terima kebiasaan baru, kita yang mau menjaga hati yang takut akan Allah. Kalau kita benar-benar berkata, iya hati saya mau takut akan Allah dan gak mau anggap pengabdian saya sama Tuhan sebagai rutinitas doang, mari kita jaga juga kehidupan kita di luar sana. Kita mesti berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang akan mencemarkan diri kita, keluarga kita, persahabatan kita, bahkan gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada nggak alasan kita untuk berpikir bahwa ibadah kita sebagai orang Kristen itu cuma rutinitas? Allah, ibadah sebagai orang Kristen Pak Sam cuma bicara soal datang ke gereja hari Minggu dan persekutuan di hari tertentu.
Bagi kita yang berpikir ibadah sebagai orang Kristen hanya seperti itu, kita terjebak di dalam rutinitas dan kita lupa akan hal-hal tadi. Padahal tantangan kita sebagai orang yang mengabdi sama Tuhan, PR kita tuh banyak. Kita bukan cuma harus datang ibadah dan persekutuan, bukan? Lewat semua yang tadi saya jelaskan, kita ternyata mesti berjuang. Kita perlu melatih diri untuk bertindak tepat, berani berkata tidak, berani menjadi saksi. Sewaktu kita menghadapi kondisi yang penuh permasalahan di depan kita. Jadi gak ada alasan buat kita untuk berkata menjalankan ibadah sama Tuhan itu cuma rutinitas. Karena kita begitu banyak yang harus kita kerjakan yang sifatnya gak rutinitas Bapak Ibu. Entah itu di rumah kita, di tempat kerja kita, ataupun di gereja kita. Kita mesti bertindak tentang gimana orang yang takut akan Tuhan itu hidup. Jadi kita melakukan itu harus dengan hati nurani yang takut akan Allah. Bukan dengan hati nurani yang hampa dan hambar. Karena menganggap jadi orang Kristen cuma rutinitas. Jadi Tuhan melihat hati nurani kita Bapak Ibu sewaktu beribadah. Pertanyaan besarnya untuk kita. Masihkah ada hasrat untuk mengabdi padanya sebagai persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup Bapak Ibu. Bukan yang mati. Bukan yang gak punya perasaan, tapi memiliki perasaan yang besar, memaknai bahwa setiap hal yang kita kerjakan, pujian kita, kehadiran kita di gereja, di rumah dan di tempat manapun, itu menjadi bagian pelayanan kita untuk Tuhan. Masihkah kita beribadah dan mengabdi padanya seperti seorang anak yang mau dengar-dengaran suara bapaknya? Demikian juga tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai umat yang beribadah dan mengabdi pada Allah. Mari kita menjaga keinginan hati kita semata-mata cuma ingin menyenangkan Allah. Kita gak bisa berusaha membuat Allah mengasihi kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Dia sudah mengasihi kita. Jadi waktu kita mengabdi sama Tuhan, jangan berpikir kita ingin membuat Dia mengasihi kita. Seperti dua pelayan tadi gitu. Karena hidup mengabdi sama Tuhan beda seperti kita hidup mengabdi sama manusia. Kita mengabdi sama Tuhan, fokus kita adalah memberikan hidup kita sepenuhnya, bahkan hati kita. Dan memaknai terus apa yang kita kerjakan. Merasakan terus apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan dan menyenangkan untuk kita lakukan. Kalau kita menyadari bahwa apapun yang kita hadapi dan banyak hal yang kita hadapi itu penuh tantangan. Tapi yang dikasihi Tuhan, Dia sudah memberikan segalanya bagi kita, dan mari kita mengabdikan hidup kita. Hidup yang kudus, pengabdian yang kudus yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam seluruh hidup kami. Kami menyadari betapa diri kami itu lemah di dalam melakukan bagian-bagian yang harus kami kerjakan ketika kami mengabdikan hidup kami pada Tuhan. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan waktu kami mengabdikan hidup kami padamu. Ada hal-hal yang sering kali rentan kali membuat kami jatuh. Kecerobohan-kecerobohan tidak menjaga hati sering kali membuat kami jatuh. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.